Baik, ini adalah dashboard dari dataset yang saya buat. Jadi datasetnya itu adalah order dari restoran kita yang menjual dengan internasional, yaitu restoran A. Izinkan saya mempresentasikan dashboard saya ini. Jadi mengapa saya mengolah dari dataset tersebut? Tentu saja karena saya mengharapkan potensi wawasan yang dapat saya dapatkan dengan mengolah dataset tersebut, yaitu sehingga ke depannya nanti restoran kita ini, restoran A, dapat lebih sejahtera baik secara finansial maupun secara manajemen operasional. Lalu dengan melihat kolom-kolomnya, saya jelaskan dulu kolomnya itu ada banyak, ada misalnya item ID, nama item, ada juga price, ada juga kategori, ada juga order ID, tanggal pembelian, dan lain sebagainya. Dari situ, saya ingin mengolah data, pertama adalah tentang saya mempunyai asumsi bahwa mungkin apakah pada hari weekend kita tuh lebih banyak pengunjung daripada weekday. Sehingga saya membuat pertanyaan bisnis, apakah ada hari-hari tertentu di mana restoran ini lebih ramai daripada hari-hari lainnya. Lalu saya juga membuat dari adanya ada kolom kategori, saya membuat asumsi bahwa karena kita restoran internasional, kategori kita ada 4 ya, American, Asian, Italian, Mexican. Saya bertanya-tanya apakah kategori Asian dan Italian itu lebih populer di kalangan pengunjung. Mengingat bahwa kalau American food itu udah lumayan umum ya, lumayan common, dan Mexican food itu kurang populer. Jadi apakah Asian dan Italian ini lebih populer di kalangan pengunjung kita? Sehingga pertanyaannya, lalu dari situ pertanyaan bisnis yang saya buat adalah eh, kategori makanan mana yang harus kita kembangkan lagi berdasarkan pengolahan data yang saya lakukan. Nah, untuk data turunannya saya membuat ada day of the week, di mana saya tandai dulu dia tuh kalau misalnya Senin dia tuh jadi 1, Selasa 2, dan Rabu 3 dan seterusnya. Itu lalu saya klasifikasikan di mana jika angkanya itu di bawah 5, di bawah 6, maaf, itu berarti dia weekday atau hari kerja. Itu dari Senin sampai Jumat. Sisanya berarti weekend. Lalu nah ya, lalu saya klasifikasikan lagi, maaf ya sampai situ. Lalu sebenarnya saya juga membuat turunan revenue, tapi mengingat data ini tuh dia mencatatnya per order ID, sehingga tiap pembelian khas pelanggan itu pasti kuantitinya 1, sehingga revenue itu bakal hasilnya sama dengan price. Nah, lalu ini ada pivot chartnya dari pivot table. Pivot chart ini kan representasi pivot table ya. Jadi di sini saya buat ada itu day name sama count of order ID. Jadi day name itu harinya, lalu count of order ID adalah mungkin si mesin ini Excel menghitung berapa banyak pembelian pada hari tersebut. Dan ini hasilnya atau total penjualan. Lalu ini pivot chart yang kedua, saya buat kategori dan sum of revenue. Saya juga tambahkan sum of profit sebanyak 30%. Jadi kategori tadi, yang 4 tadi, dan sum of revenue adalah pendapatan yang kita dapatkan dari 4 kategori ini. Sementara sum of profit adalah keuntungan yang diharapkan atau yang diinginkan, itu sebanyak 30% dari sum of revenue. Nah, di sini pivot table saya hubungkan dengan slice. Jadi, misalnya kita mau lihat tanggal tertentu bisa laporan penjual. Ini total penjualan untuk tanggal 10. Sini 10 Maret, di sini laporan penjualannya untuk tanggal 10. Terus juga kalau mau lebih spesifik, misalnya kita mau tahu menit lasagna, kita pencet, dan ini hasilnya. Ini kalau tanpa tanggal, jadi dia begini. Perhatikan bahwa tabel ringkasan ini dia akan berubah ya. Seiring kita mengubah slicernya juga. Di sini juga ada KPI cards-nya, itu adalah kopian dari sini. Ada total revenue, total profit sebesar 30%, dan total order berapa. Oke, jadi
alasan saya private chart pertama saya bikin diagram batang, yang kedua juga sama. Sebenarnya ini combination sama line chart ya. Alasannya adalah karena saya merasa bahwa diagram batang itu yang paling sederhana dan paling mudah untuk dipahami. Satunya ini kan gampang gitu. Hari, lalu di sini adalah total penjualan. Ada berapa? Jadi Senin ada sekitar 2.000, salah satu dia ada 1.750, dan selainnya. Lalu untuk yang ini juga sama, American, Asian, Italian, dan Mexican kategori, ini adalah total revenue-nya dalam dolar ya. Sementara ini garisnya adalah 30%, dia juga mengacu pada acuan angka yang sama ya, sama si sum of revenue ini. Nah, sekarang kita lihat outputnya dari asumsi saya tadi. Tadi saya mengatakan bahwa untuk private chart yang pertama, saya mengatakan bahwa pada weekend kita akan mendapatkan lebih banyak pengunjung. Tapi ternyata berdasarkan hasil yang ini, bisa kita lihat bahwa hasilnya itu sebenarnya sama rata. Bahkan di hari Sabtu itu dia lebih rendah daripada beberapa hari di weekday. Sehingga bisa disimpulkan bahwa eh, tidak sesuai ya dengan asumsi saya. Dan temuannya mungkin adalah sebenarnya di kolom data ini ada jam pembelian. Tapi itu belum saya olah karena saya penasaran harinya dulu. Tapi ternyata dengan hari itu tidak sesuai dengan asumsi saya. Dan jika ingin dilakukan pengolahan lebih lanjut, bisa kita olah jam tersebut. Mungkin di hari-hari weekday ini, pembelian tuh ramai di jam-jam tertentu, seperti misalnya jam makan siang, jam istirahat kantor, dan lain sebagainya. Lalu untuk yang kedua, private chart kedua, asumsi saya adalah bahwa Asian dan Italian tuh bakal lebih populer. Dan ternyata hasilnya benar, sesuai, di mana Italian paling populer, lalu Asian, lalu Mexican dan American. Populer ini kode juga bisa untuk paling profitable ya. Nah, dari private chart ini, apa yang bisa kita simpulkan? Bisa kita simpulkan bahwa ini dia pengunjungnya kan sama ya, mirip-mirip tiap harinya. Maka rekomendasi atau sarannya adalah untuk perusahaan restoran itu untuk menetapkan biaya dan juga untuk menetapkan tenaga kerja dan juga resource lainnya yang menyesuaikan untuk tiap harinya melayani pelanggan sekitar 1.500 sampai 2.000 orang. Ini untuk meminimalkan biaya operasional. Lalu selain itu, untuk yang ini, berarti jenis makanan yang harus lebih dikembangkan bisa dengan diversifikasi atau lainnya adalah Asian dan Italian. Karena mereka yang paling populer. Tapi jangan lupa untuk American dan Mexican bisa kita lakukan promosi lebih lanjut sehingga mereka juga turut lebih dikenal dan lebih disukai oleh pelanggan kita. Sekian saja dari saya. Sekian dan terima kasih.